Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Mempelai Kristus. Saudara, dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3 dituliskan demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tulisan Paulus ini menunjukkan bahwa hubungan jemaat dengan Tuhan Yesus sebagai hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita. Jadi sejatinya perjalanan hidup kita sebagai orang percaya adalah perjalanan untuk menemukan hubungan yang unik ini, mengalaminya dan memilikinya untuk selama-lamanya. Orang yang tidak memiliki hubungan ini tidak akan pernah menjadi sekutu Tuhan selamanya. Ini tentu perjuangan yang tidak mudah. Saya tahu, sebab Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi itu bisa, yaitu ketika kita menghayati bahwa di bumi ini kita hanya menumpang. Kalau itu kita hayati, kita pasti berusaha menjadikan Tuhan sebagai segalanya dalam hidup ini. Dan faktanya memang pada akhirnya tidak ada yang dapat dibawa dalam hidup ini. Semua, apapun yang sudah kita raih, pada akhirnya harus kita lepaskan. Menjadikan Tuhan segalanya berarti menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup. Itu sama dengan menjadikan Tuhan harta kekayaan. Jika demikian, maka hubungan dengan Tuhan akan menjadi sangat intim. Standar atau ukuran keintiman yang harus dimiliki umat perjanjian baru dengan Tuhan adalah hubungan sepasang kekasih, hubungan mempelai atau hubungan suami istri. Ayat tadi jelas mengatakan kita adalah perawan suci yang dipertunangkan dengan Kristus. Satu hal yang harus kita tahu, saudara, iblis itu tidak pernah takut dan khawatir kalau seseorang ke gereja. Bahkan sekalipun menjadi aktivis gereja, pelayan Tuhan atau pendeta, tetapi iblis gentar, takut kalau ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengikatkan dirinya dengan Tuhan dalam hubungan yang eksklusif, yang tadi dibahasakan dengan bahasa percintaan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi mempelainya Kristus. Ya, saudara. Nah, pengalaman yang luar biasa ini dialami oleh penulis kitab Mazmur, yang mana menyatakan perasaannya dengan ungkapan kata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Kata bagianku, teks aslinya celek, berarti porsi, berarti bagian juga warisan.
Artinya pemazmur menyatakan bahwa dirinya rela tidak memiliki apapun asal jangan tidak memiliki Tuhan. Oh, ini pengalaman hebat, saudara, yang harus juga bisa kita alami sebagai orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, pikiran kita harus dibersihkan dan dibaharui terus-menerus dengan firman Tuhan, sehingga bisa mengerti bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2. Sampai akhirnya kita dapat melekatkan hati kita kepada Tuhan secara benar. Tandanya yaitu ketika kita dengan rela hati meninggalkan segala keterikatan dengan mamon, dengan dunia. Keindahan dunia menjadi semakin pudar di mata kita. Ikatan dengan mamon, ikatan dengan dunia adalah ikatan yang nyaris tidak dapat dipatahkan. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan inilah sejatinya yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mendahulukan kerajaan surga. Jadi kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, ini maksudnya. Dengan demikian, orang yang kelak masuk surga atau masuk neraka sebenarnya sudah bisa tampak dari sekarang, yaitu ketika seseorang bisa menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Suatu kali nanti, ketika pesta perkawinan anak domba berlangsung, semua orang yang setia sampai akhir akan menjadi mempelainya Kristus dan akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa di langit dan bumi yang baru. Saya percaya ini merupakan kerinduan setiap kita, orang-orang percaya yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.